Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur akan menjelaskan tentang sediaan obat supositoria yaitu Ovula yang disusun oleh Islami Trilutfia, Lisa Oktaviani Saleh, Nurholis Subhan, Putri Ramadayanti, Siti Aisyah, dan yang terakhir ada Zira Rahmadia Yulia. Kami akan membahas tentang definisi ovula, sifat supositoria dan ovula yang ideal, macam-macam supositoria, tujuan penggunaan supositoria, keuntungan dan kerugian supositoria, persyaratan supositoria, dan cara penggunaan supositoria ovula. Selanjutnya akan dibahas oleh Zera. Definisi supositoria ovula atau vaginal supositoria adalah sediaan padat yang digunakan melalui vagina. Umumnya berbentuk telur dan dapat juga memiliki bentuk lonjong seperti kerucut, dapat melarut, melunak, dan meleleh pada suhu tubuh dengan berat umum sekitar 5 gram. Yang akan dilanjutkan oleh Putri Rahmadayanti. Selanjutnya yaitu sifat supositoria dan ovula yang ideal. Yang pertama, melebur pada suhu tubuh dan melarut dalam cairan tubuh. Yang kedua, tidak toksik dan tidak merangsang. Yang ketiga, dapat tercampur atau kompatibel dengan bahan obat. Yang keempat, dapat melepas obat dengan segera. Yang kelima, mudah dituangkan ke dalam cetakan dan dapat mudah dilepas dari cetakan. Yang keenam, stabil terhadap pemanasan di atas suhu lebur. Yang ketujuh, mudah ditangani. Yang terakhir, stabil selama penyimpanan. Selanjutnya, dibacakan oleh Islami Tri. Macam-macam supositoria. Yang pertama, rektal atau sama dengan umumnya dimasukkan dengan jari tangan. Biasanya supositoria rektum panjangnya kurang lebih 32 mm atau sama dengan 1,5 inch dan berbentuk silinder dan kedua ujungnya tajam. Bentuk supositoria rektum di antara lain bentuk peluru, torpedo atau jari-jari kecil, tergantung kepada bobot jenis bahan obat dan basis yang digunakan. Beratnya menurut USP sebesar 2 gram untuk yang menggunakan basis oleum kakao. Yang kedua ada vaginal, disebut juga pesarium, biasanya berbentuk bola lonjong atau seperti kerucut. Sesuai kompendik resmi beratnya 5 gram, apabila basisnya oleum kakao. Yang ketiga ada uretra, disebut juga bauji, bentuknya ramping seperti pensil, gunanya untuk dimasukkan ke dalam saluran urin pria atau wanita. Supositoria saluran urin pria bergaris tengah 3-6 mm dengan panjang kurang lebih 140 mm. Walaupun ukuran ini masih bervariasi satu dengan yang lainnya, apabila basisnya dari oleum kakao beratnya kurang lebih 4 gram. Supositoria untuk wanita panjangnya berkisar setengah dari ukuran untuk pria. Panjang kurang lebih 70 mm dan beratnya 2 gram. Ini pun bila oleum kakao sebagai basisnya. Dan yang keempat, telinga dan hidung, disebut juga kerucut telinga. Keduanya berbentuk sama dengan supositoria saluran urin, hanya ukuran panjangnya lebih kecil, biasanya 32 mm. Supositoria telinga umumnya diolah dengan suatu basis gelatin yang mengandung gliserin, seperti dinyatakan sebelumnya. Supositoria untuk obat hidung dan telinga jarang digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Aisyah. Tujuan penggunaan supositoria yang pertama untuk tujuan lokal, seperti pada pengobatan wasir atau hemoroid dan penyakit infeksi lainnya.
Supositoria juga dapat digunakan untuk tujuan sistemik karena dapat diserap oleh membran mukosa dalam rektum. Hal ini dilakukan terutama bila penggunaan obat per oral tidak memungkinkan seperti pada pasien yang mudah muntah atau pingsan. Yang kedua, untuk memperoleh kerja awal yang lebih cepat, kerja awal yang akan lebih cepat karena obat diserap oleh mukosa rektal dan langsung masuk ke dalam sirkulasi pembuluh darah. Yang ketiga, untuk menghindari kerusakan obat oleh enzim di dalam saluran gastrointestinal dan perubahan obat secara biokimia di dalam hati. Yang keempat, sebagai alternatif bila oral tidak dapat dilakukan, misalnya pada pasien debil, lemas tidak bertenaga, muntah-muntah, gangguan sistem pencernaan. Yang kelima, untuk mendapatkan prolonged action, obat tinggal ditempatkan di tempat tersebut untuk jangka waktu yang dikehendaki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurholi Subhan. Keuntungan dan kerugian supositoria. Keuntungannya yaitu pertama dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung, kedua dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambung, tiga obat dapat masuk langsung ke dalam saluran darah, sehingga obat dapat berefek lebih cepat daripada penggunaan obat per oral. Keempat, baik bagi yang mudah muntah dan tidak sadar. Kerugiannya yaitu pemakaiannya tidak menyenangkan dan tidak dapat disimpan pada suhu ruang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jira. Persyaratan supositoria yang pertama itu supositoria sebaiknya melebur dalam beberapa menit pada suhu tubuh atau melarut. Persyaratan kerja yang kedua, pembebasan dan responsi obat yang baik. Yang ketiga, daya tahan penyimpanan yang baik tanpa ketinggikan pewarnaan, penegarasan, kementaper, bentuk daya patah yang baik, dan stabilitas yang memadai dari bahan obat. Yang keempat, daya serap terhadap cairan lipofil dan hidrofil yang akan dibacakan oleh Putri Ramadayanti. Cara penggunaan Ovula. Yang pertama, gunakan obat vagina sebelum tidur. Berbaring akan mencegah obat keluar dari vagina. Yang kedua, mencuci daerah vagina dengan sabun, lembut, dan air. Lalu keringkan dengan menggunakan handuk. Lalu yang ketiga, untuk produk krim vagina dapat menggunakan aplikator. Buka kemasan krim dan pasang pada aplikator. Yang keempat, tekan kemasan krim untuk memasukkan krim ke dalam aplikator sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Lepaskan aplikator dari kemasan krim. Yang kelima, penggunaan tablet atau supositoria untuk vagina dapat memakai aplikator. Buka tablet atau supositoria dari kemasan dan pasang pada aplikator. Yang keenam, masukkan aplikator ke dalam vagina dengan posisi membuka kaki dan menekuk salah satu kaki. Yang ketujuh, atau berbaring dengan posisi terlentang dengan lutut ditekuk dan kaki agak terpisah. Lalu yang ke-8, mendorong pangkal aplikator hingga semua obat masuk. Lalu lepaskan aplikator dari vagina. Yang ke-9, jika aplikator dapat digunakan kembali, maka cuci aplikator dengan menggunakan sabun. Namun, jika aplikator hanya sekali pakai, maka buanglah setelah digunakan. Yang terakhir, mencuci tangan dengan benar menggunakan air dan sabun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lisa. Berikut adalah daftar pustaka yang kami kutip. Next.
Sekian dan terima kasih. Apabila dalam penyampaian materi kami terdapat kekurangan atau kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Sekiranya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.